obat itu hanya penambah saja, untuk menunjang saja. Tapi sebenarnya yang menenangkan pasien, yang memberikan kesembuhan itu adalah pelayanan dan edukasi. Asik. Senyumnya beda ya. Mantap. Bukan mantap memang. Jadi obat itu hanya penunjang kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bareng dengan Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita menghadirkan orang-orang yang luar biasa. Kalau bilang Pak Dandim, yang penting jangan di luar. Pada prinsipnya hari ini kita hadirkan orang-orang yang punya kompetensi bicara tentang masalah kesehatan dengan proses menyambut ibu kota negara. Kita akan tanya langsung dan memperkenalkan, biar beliau inilah yang memperkenalkan, karena ada satu bidadari sendiri. Ada satu bidadari di sini, bidadari dokter ya. Nah, kayaknya kita agak tereliminasi ya. Didominasi langsung sama ibu dokter. Tapi obrolan kita nggak akan bicarain itu, tapi bicarain tentang masalah IKN. Nggak padat, nggak terlalu berat, dan saya berharap informasi ini bisa menjadi nilai edukasi buat masyarakat kita semua. Amin. Langsung aja. Pertama, Pak Direktur yang punya rumah sakit PPU, yang punya Pak Dirut. Oke, perkenalkan dulu Pak Dirut. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Lukas Iwan Edi Saputro, Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Apalagi nih? Ya. Status. Kita status. Perkenalkan, saya Dr. Afdelina Rizky Amalia dari Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung. Saya berlaku sebagai dokter IGD. Sekarang status saya masih CPNS. Insya Allah tahun depan saya sudah jadi PNS. Amin. 80% ya gitu ya? Iya, 80%. Persiapan menuju 100%. Semuanya masih 80%. Gajinya juga termasuk masih Iya, apa? semuanya. Subhanallah. TPP-nya. Campur curhat ini mana? Tapi kinerjanya harus 100%. Iya. Dari harus 100%. 110 lah. 110. 200% kan. Udah, wah. Baik. Maunya begitu Pagi, ya. siang, malam. Oke, selanjutnya. Ini orang yang nggak asing sebenarnya. Dan saya berharap komunikasinya bukan Kak, saya biasa panggil Kakak ya. Kak Maman ya. Jadi beliau saat ini bertugas di Sepaku. Perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku yang berhalangan. Saya Dr. Maman Wijaya. Saya sebagai PLT kasih pelayanan medis di Rumah Sakit RSUD Sepaku. RSUD Sepaku. Oke, ini bos geng saya. saya tadi agak belibet. Tapi Pak Joshua yang saya tahu kenal itu Pak Joshua dong. Pak Marpaung. Iya. Saya kenal Pak Marpaung juga. Saya Tahunya jarang panggil Marpaung. Pak. Marpaungnya Marga, Pak. Iya. Ya, makanya itu. Makanya saya ini Pak Joshua deh. Oh, jadi Marpaung ya saya bilang. Iya. Oke, lanjut Pak. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aibda Yosua Marpaung. Saya adalah PS Kasidokes Polres Penajam Pasir Utara. Ya, berketepatan saya senior di klinik Polres Penajam Pasir Utara, seperti itu Pak. Siap. Makasih banyak nih udah ngobrolin, mau memperkenalkan diri. Yang pertama kita akan ngobrolin tentang bukan masalah. Saya sih kok capek sebenarnya ngomongin masalah mulu ya. Karena sebetulnya kita lagi berkutik dengan masalah, masing-masing instansi atau tempat kita tugas itu merupakan tempat menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Oh, gak ada jadi enggak. Jadi kini kita bicarain tentang masalah IKN. Penajam Pasir Utara ditunjuk jadi ibu kota negara. Hadirnya Dokter Maman, terus kemudian Pak Dirut Lukas. Pak Dirut Lukas. Kalau saya biasanya Pak Bro deh, Pak Bro. Atau panggil saya
Aduh. Semakin dekat ya. Lukas gitu ya. Biar lebih religius. Sebenarnya biasa nongkrong di depan di depan rumah sakit bareng, ngobrol ringan, diskusi, dan bukan orang yang asing juga. Ibu karena baru mungkin makanya bukan asing ya. Semoga semakin familiar dengan sampul slide bersama Polres PPU. Nah, Pak Dirut, seberapa siap sih kesiapan khususnya dibicara tentang masalah rumah sakit kita menyambut ibu kota negara, dan sejauh mana saat ini kesiapan kita? Baik. Secara sisi kesiapan RSUD dalam hal ini kita berdiri sejak tahun 2007. Rumah sakit itu dibangun, kemudian 2008 izin penyelenggaraan rumah sakit keluar. Kemudian 2018 alhamdulillah kita terakreditasi paripurna. Bintang 5. Bintang 5. Luar biasa gitu. Saya biasa bintang 3 doang. Sehingga kalau kita bicara kesiapan, kita akan memetakan dari sisi SDM-nya, insya Allah kita siap dalam hal ini dalam menyambut IKN. Kemudian sarana prasarannya tentunya masih dalam taraf proses penyempurnaan. Ya, seperti itu. Kalau dari sisi SDM dengan kelas penetapan kelas kita di kelas C, saya rasa kita sudah kelas C++ ya. Seperti itu. Kelas C++. Kita udah. Tapi plus-plusnya lain beda ya. Plus-plusnya ya ini. Beda ya. Plus-plusnya bukan, menuju B gitu ya. Plus-plusnya bukan yang minus-minus ya. Itu seperti itu. Ya harapannya bisa menjadi kelas B nantinya. Cuman dalam hal ini beberapa tahap yang harus kita lewati tentunya untuk bisa ke sana. Untuk sampai ke karena sana. Mengingat kita adalah rumah sakit rujukan kelas C satu-satunya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, sehingga untuk bisa menjadi kelas B tentunya butuh pertimbangan selanjutnya. Itu seperti itu. Jadi salah satu rujukan untuk wilayah PPU. Saat ini untuk RSUD ya, bilang RSUD Sepaku ya? Ya, sekarang namanya RSUD Sepaku. RSUD Sepaku. Dulu kan saya ingatnya Pratama ya, gitu ya. Betul. Gitu Bang? Ya. Pratama Bang ya. Awalnya memang didirikan di 2018 itu dengan RSUD Sepaku. RSUD Pratama ya. Ya. Itu juga nggak nyangka jadi KN gitu. Nggak nyangka juga jadi KN ya. KN kaget juga. Jadi karena jadi KN otomatis yang tadinya nggak ada yang kenal Sepaku, sekarang semua tertuju ke Sepaku. Jadi magnet besar, kegiatan-kegiatan hampir tidak ada henti-hentinya tamu berdatangan ke Sepaku, dan itu menuntut rumah sakit kita juga untuk berlari naik kelas. Jadi dari arahan Ibu Kadis agar kalau bisa dari rumah sakit Pratama yang levelnya sedikit di atas puskesmas kita naikkan ke yang paling memungkinkan, itu tipe D ya. Jadi saat ini kita masuk di tipe D ya? Ya. Walaupun tersyok-syok. Ya. Siap. Saya ada pantun buat ini. Oh itu. Itu. Sudah agak usang tapi nggak apa, biar cair. Penajam Pasir Utara hewannya rusa. Asik. Hewan rusa bertanduk 3. Asik. IKN sudah di depan mata. Semoga semangat tetap terjaga. Ini nyiapinnya berapa hari? Kayaknya udah persiapan prepare-nya panjang. Sudah prepare panjang lebar kayaknya ini. Saya coba tahu, saya siapin pantun juga dari malam ya. Nggak bisa balas pantunnya. Makanya tadi laptop isinya pantun. Iya. Aku takut jadi laptop itu betulan pantun. Bang Maman, saya nggak usah panggil dokter kali ya, karena biar kita biar nyantai ya. Dokter mungkin di rumah sakit, tapi walaupun hari ini kita juga ngomongin bicara tentang kesehatan. Bang Maman, hari ini PPU ditunjuk jadi ibu kota negara, dan ini menjadi motivasi tersendiri. Rujukan kita itu RSUD PPU. Sejauh ini apakah pasien-pasien kita juga dirujuk langsung dengan akses yang begitu panjang, dengan akses jalan yang kurang baik ya saya saat ini, walaupun sudah lebih baik daripada sebelumnya yang memang nggak bisa dilewatin. Sebenarnya dengan adanya IKN ini
tantangan sekaligus peluang. Kita sudah bisa lihat lah pembangunan di mana-mana ya. Positifnya jalan-jalan, akses yang tadinya zaman Dokter Lukas senior saya di Sepaku, dulu pernah cerita dulu mau ngerujuk aja susah gitu ya. Mau ngerujuk aja susah. Alhamdulillah sekarang lulus. Ya. Iya, sempat tadi bilang hidup matinya ya cuma tanya sama dokter aja pada waktu. Dulu seperti itu. Dulu gitu ya. Saya harus belajar dari beliau. Saya meneruskan generasi. Sebelum saya di rumah sakit, saya kan di Puskesmas. Oh, sampai di puskesmas juga ya? 8 tahun di puskesmas Paku. Jadi untuk wilayah PPU, ini kan kita punya 2 rumah sakit nih. Nah, jadi untuk area Penajam, Babulus, Sotek itu kita biasanya merujuknya pasti ke RSUD Penajam. Tapi untuk area Sepaku, 4 puskesmas ini, Maridan memang tersendiri dia ya. Geografisnya itu lebih dekat langsung ke Balikpapan sebenarnya lewat akses air. Makanya mereka disediakan ambulan air ya, sedangkan ambulan laut ya. Sedangkan untuk Sepaku 1, Sepaku 3 dan Semoy itu sebelum ada rumah sakit RSUD Sepaku itu kami yang terdekat adalah aksesnya ke Rumah Sakit Samboja yang Samboja. Kutai Kertanegara, dan atau kalau memang misalnya butuh dasar apa biasanya kita ke Rumah Sakit Balikpapan. Rumah Sakit Balikpapan. Ya. Pak Dirut, saya pertanyaan ke Pak Dirut sebelum ke Mbak, karena kita taruh dulu Mbaknya, karena kita bicara tentang pelayanan nanti Mbak. Plus Bapak polisi kita ya. Bapak polisi yang juga ngurusin kesehatan. Nah, dengan hadirnya ibu kota negara akan banyak jumlah penduduk yang akan hadir di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bahkan informasi terakhir bahwa akan ada 200.000 gitu ya pekerja yang akan datang di PPU. Dengan kondisi yang ada, bahkan saya dengar juga ada masalah di RSUD, setiap kali hujan terus kemudian pusing juga ditanya mulu gimana nyelesain banjir, kayak wali kota aja yang ada di negeri Konoha sana. Kan di negeri Konoha sering banjir gitu ya, pusing juga ditanyain. Walaupun sebetulnya banjir itu masalah alam yang harusnya kita bukan cuma tugas RSUD, tapi ini punya tugas semua instansi yang punya kompetensi di wilayah itu. Gimana kesiapan kita dengan bakal hadirnya itu lagi jumlah dokter kita bagaimana, kesiapan berapa jumlah dokter kita. Nanti saya juga tanya dengan hal yang sama sebenarnya. Data lagi, laptopnya jadi diambil terus kemudian jangan baca pantun ya. Baik, Dinda, saya manggilnya Dinda jangan marah-marah. Tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Maman bahwa santri saya, santri bahwa anak pondok nih, bahwa apa ya, kehadiran IKN ini tentunya bisa membawa berkah buat kita dalam hal ini yang harus kita syukuri. Itu nomor 1. Kemudian tantangannya pasti ada, akan datang manusia-manusia baru gitu kan, beserta penyakitnya. Dengan tantangannya tersebut, saya katakan tantangan gitu. Benar. Tantangan ini juga harus bisa mendatangkan berkah untuk masyarakat PPU. Kami di rumah sakit tentunya dalam hal ini saat ini tadi disampaikan apa kelemahan di balik yang kita sudah ada. Dari sisi SDM mungkin kami memiliki 633 staf RSUD nakes dan non nakes. Nakesnya itu non-nakesnya itu 278 dari 633 tadi. Kemudian kita mempunyai dokter spesialis berjumlah 26 orang. Kan sudah luar biasa gitu. Dokter umumnya 19 orang. Itu bilang boleh nggak dioper-oper gitu. Kan lagi gelabakan kayaknya di sana. Wah, nanti kalau dioper-oper ini takutnya terus pasti sudah ya kan. Pinjaman ya. Ya, kalau peminjaman boleh lah. Seperti itu. Kemudian perawat kami punya 179 orang. Bidan 92 orang, apoteker kita punya 12 orang. Di samping juga penunjang ya. Penunjang medis tentunya juga. Totalnya kami punya 633 SDM yang memberikan pelayanan di RSUD baik pelayanan medis maupun non medis. Kemudian dari sisi sarana kami saat ini baru mempunyai 105 tempat tidur.
Dalam hal ini untuk melayani yang sekarang saja dengan kurang lebih 180.000 jiwa di PPU, kadang kami kewalahan untuk tempat tidurnya. Tempat tidur. Sehingga bor kami itu tinggi sekali bed of ratio-nya. Sehingga kadang ada rujukan yang karena memang kami pun penuh tempatnya. Khususnya ICU kami hanya punya 4 bed, tentunya juga itu menjadi kekurangan di kelemahan kita. Seperti itu. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa hampir tiap tahun, tiap kali musim penghujan itu pasti rumah sakit kebanjiran. Kan seperti itu. Betul, kebanjiran. Jadi kadang tuh teman-teman jurnalis itu menanya, gimana Pak Dokter, Pak Dir untuk mengatasi banjir? Ya, saya nggak bisa. Karena di bangku kuliah itu saya nggak diajarin. Kecuali Mbak Rara. Ya, kecuali Mbak Rara. Mungkin bisa, atau pesulap merah. Mungkin. Saya kan pesulap hitam. Jadi ranah kami dalam hal ini, tugas saya selaku direktur adalah bagaimana menjaga dalam hal ini pelayanan tetap bisa seoptimal mungkin di saat banjir itu datang. Petugasnya safety, nggak ada yang tersetrum, ya kan? Alatnya nggak ada yang konslet, alkesnya, kemudian pasiennya juga harus terlayani dengan baik walaupun banjir. Kan tidak semua ya, tidak semua terendam, tetapi hanya ruangan-ruangan tertentu khususnya yang bangunan lama yang memang secara geografis itu rendah. Itu Dinda. Dengan kondisi yang ada, saya anggap bukan kemudian saya bilang bahwa hari ini menjadi sebuah motivasi tersendiri ya, kita ngelihat bahwa teman-teman dari nakes atau teman-teman dari dokter ataupun orang-orang yang hari ini fokus di kesehatan sudah berupaya semaksimal mungkin, walaupun memang ada keterbatasan yang kemudian kita nggak bisa pungkiri. Nah, hari ini dengan hadirnya jumlah penduduk yang banyak, dengan potensi penyakit juga hadir, keterbatasan kita di wilayah rumah sakit rumah sakit Sepaku, RSUD Sepaku ini agak asing sih Bang. Jadi saya coba untuk membiasakan Sepaku. Kalau di sini kan sudah ada namanya ya. Kalau di Sepaku kan belum tahu, masih Sepaku, belum ada namanya ya. Nanti kita kasih nama. Semoga rumah sakit Sampul Said gitu. Biasanya harus meninggal dulu ya. Oh iya. Jangan lah ya. Jangan. Biasanya kan Anak saya masih kecil dong. Tolong, anak saya masih kecil dong. Biasanya begitu. Gimana Bang? Rumah sakit kami itu memang didirikan di 2018 tapi baru beroperasi untuk melayani pasien umum ya, di Januari 2000 tahun ini. Jadi sebenarnya belum sampai 10 bulan. Belum ada 10 bulan ya? Ya, tapi memang sebelumnya sempat difungsikan waktu COVID tinggi-tingginya di bulan Agustus 2021 itu 2021 Agustus, September, Oktober itu sebagai pusat isolasi terpadu karena memang di Botong pun sudah kewalahan full. Jadi untuk membagi bahan untuk Sepaku, isolasi terpadunya di rumah sakit Sepaku. Ya. Untuk keterbatasan tadi, dokter-dokter kita, apa sih yang kurang? Banyak. Banyak ya. Ini sebenarnya bisa diceritakan. Ya. Bisa diceritakan. Momentum. Ngambil momen. Jadi kalau lihat senior kakak saya ini, sudah senior kakak datanya itu antara langit dan bumi. Gitu ya. Presentasinya itu ya sabarlah kan namanya juga masih deko gitu ya. Untuk sementara ini karena kami berusaha untuk memenuhi persyaratan tipe D yang harus 50 bed, alhamdulillah kemarin sudah terpenuhi 50 bed. Memang kendalanya adalah bednya ada 50, ruangannya yang nggak muat. Jadi beberapa ruangan terpaksa kami modifikasi. Ruang tunggu pasien kami modifikasi menjadi bangsal wanita karena memang harus dipisahkan antara pasien perempuan dan laki-laki, anak dan menular dan tidak menular begitunya. Untuk nakes mungkin baru sekitar 50% dari standar minimalnya ya. Sangat-sangat kekurangannya
Apa yang kita harapkan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini? Tentu saja. Karena kan bicara tentang masalah rumah sakit Kak, itu harus berkoordinasi juga. Apalagi bicara tentang masalah ya yang bertugas jadi PNS ya. Kan nggak sembarangan nih, oh kita ngambil atau langsung bisa dikontrak, itu solusi konkret yang bisa kita kejar. Tentu saja banyak kendala, tapi saya kira yang berkepentingan, kepala dinas, kepala BKD juga sudah mengupayakan ya. Kami tunggu saja rencana-rencana dari beliau-beliau ini. Memang kami sudah mengutarakan kami butuh misalnya tenaga radiografer, kami hanya punya 1, idealnya kan 4 supaya bisa rolling 24 jam. Tenaga dokter spesialis sekarang baru ada 2, itu pun kami paruh waktu kontrak. Idealnya 4, bedah, penyakit dalam, anak, obgyn. Nah, makanya saya tadi pas dokter AA, ya, AA Lukas, Doplak kan spesialis, boleh dong pinjem. Dinaturalisasi kalau perlu gitu kan. Jangan ya. Daerah kita ini daerah asal, ibu ceritanya. Memang kalau di awal-awal rumah sakit tentu mungkin sedikit yang melirik karena jauh ya. Tapi tunggu kamu nanti kalau sudah kepala dinas selalu memberi motivasi buat kami. Mungkin sekarang begini, tapi jangan lihat sekarang, 5-10 tahun ke depan orang berburu ke rumah sakit Sepaku untuk mau menjadi tenaga kesehatan di sana. Betul. Hari ini siapa yang siap berproses di sana, insya Allah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bilang Pak Kapolres kan begitu. Artinya nikmati dulu prosesnya. Nah, saya sempat tadi disinggung bicarain tentang masalah COVID. COVID ini menarik yang kemudian hari ini sudah mulai melandai, ya sudah melandai, alhamdulillah, dan kita berharap virus itu sudah pulang kampung dan tidak balik-balik lagi. Kita berharap semua proses itu bisa kita laluin dan COVID betul-betul sudah tidak ada dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. COVID dengan kondisi kemarin, apa yang kan saya bilang gini, banyak teman-teman TNI Polri ya, TNI Polri yang lagi sibuk pada waktu itu. Ya jadi dokter semua kayaknya di sana waktu itu. Bukan, kalau nggak kita kerjasama lintas sektoral nggak mungkin bisa sampai secepat ini. Secepat itu ya, Pak Dirut. Sebelum saya ke Pak bicara tentang suka dukanya berhadapan dengan COVID dan bersinergi dengan teman-teman di vaksinasi ya Pak ya, luar biasa. Yeah. Bagaimana Pak Dirut? Tentang COVID ya? Iya, tentang COVID. Ini kita ngobrolin COVID. Kami di tahun 2021 itu kan yang tinggi-tingginya ya. Tinggi-tingginya awalnya di 2020, 2021 itu luar biasa, 2022 sudah kita melandai. Syukur-syukur minggat gitu kan. Itu ada 650 pasien COVID yang kita lakukan perawatan di RSUD. Dengan kurang lebih kalau tidak salah hampir 40 bed isolasi yang kita sediakan di RSUD kita. Memang cukup menyita tenaga, menyita pikiran dan menyita biaya. Nah, karena pembiayaannya luar biasa sekali. Seperti itu juga mental ya, ya Dok ya. Nah, ini pelaku harus pakai baju astronot dan lain sebagainya. Makanya aminnya paling kencang. Amin. Kita rumah sakit ini kalau ada yang berdoa semoga COVID segera berlalu, kita yang paling kencang untuk karena betul itu seperti itu. Kemudian juga luar biasa terima kasih kami yang tidak terhingga, khususnya RSUD Ratu Aji Putri Botung terkait bantuan dari TNI Polri, khususnya di saat kelangkaan oksigen saat itu melanda. Itu kenangan yang tersendiri, gimana jam 2 jam 3 pagi saya sendiri merasakan telepon-teleponan dengan Bapak Kapolres, telepon-teleponan dengan Bapak Dandim untuk bisa membantu antri oksigen, tolong gerbangnya yang punya oksigen ini dibuka sehingga kami bisa ngantri ke dalam. Itu luar biasa. Sampai segitu-gitunya ya. Iya, itu seperti itu. Bahkan tanpa bantuan TNI Polri kami mungkin kewalahan untuk bisa menangani COVID ini sendirian. Itu seperti itu. Pak, vaksinasi. Vaksinasi yang hari ini kita lakukan. Bahkan teman-teman TNI Polri kemarin juga ikut andil ya untuk bicara tentang masalah vaksinasi ya. Iya, vaksin TNI Polri. Informasinya sudah sampai 70%.
Marham yang punya data Iya. lebih. Kalau sebenarnya sih data rilis itu sejatinya kan dikeluarkan dari Dinkes. Iya betul betul. Cuman kalau kan bisa kasih bocoran-bocoran. ya kalau kita sebenarnya Bocoran-bocoran. sudah di atas 80% sih Sudah Bang, 80%. secara keseluruhan Iya. gitu ya kan. Saya cerita sedikit kalau dari kami TNI Polri, khususnya kami Polri, saya ini beliau-beliau ini guru-guru saya sebenarnya. Gede. Iya kan? Guru semua Iya, ya, yang jadi jadi- maksudnya begini Bang, Banyak dalam, murid di dalam konteks penanganan pandemi Iya. COVID ini memang itu tadi benar yang disampaikan beliau. Kita kan nggak bisa berjalan sendiri. Betul, Jadi betul. pada dasarnya pada saat pelaksanaan itu terkhusus tentang vaksinasi ya saya bicara. Polri itu juga ada keterbatasannya, baik dari sisi personel dalam konteks itu. Tapi kita mendukung kebijakan itu. Bagaimana supaya ini bisa maksimal begitu Bang. Nah, momentum itu yang saya dengan guru-guru saya terkhusus dengan Pak Direktur gitu. Saya ini beliau nih Bang, kalau saya komunikasi itu biar jam berapa beliau kalau nggak sibuk ya. Maksudnya kalau beliau nggak benar-benar lagi ada rapat, Iya. beliau angkat. Dan itu saya salut untuk beliau. Pada saat itu kalau saya misalnya ada kegiatan vaksinasi yang notabene ternyata kita udah dapat informasi masyarakat nih banyak gitu ya kan. Kita ini kalau kami sendiri mungkin bakal kewalahan. Saya langsung nelpon beliau. Mohon izin Pak Direktur. Boleh nggak kita bersinergi misalnya baik tempat terus personil itu beliau dukung Bang. Jadi sinergi kita yang baik TNI Polri itu Bang, itu terbentuk misalnya Pak Direktur, oke, ada berapa sasarannya Pak Jo? Beliau begitu. Beliau Pak Jo. Pak ya Jo. kan? Ya. Pak Jo. Ya. Beliau begitu, makanya saya Jo. Jadi misalnya ada sasaran kita nih hampir sekian ratus nih Dok. Iya udah. Boleh nggak Dok di aula RSUD gitu. Beliau siap. Terus personilnya mumpuni nggak misalnya begitu. Beliau dukung gitu. Jadi memang capaian yang ada di kabupaten ini terkhusus bukan hanya mungkin karena kebetulan beliau di sini RSUD, tapi secara keseluruhan dukungan dari dinas kesehatan kita itu Bang, itu cukup luar biasa. Teman-teman di puskesmas itu TNI Polri bahu membahu, memang ya suka dukanya terbentuk di situ gitu. Bagaimana saya dengan teman-teman baik itu puskesmas maupun dengan teman-teman RSUD itu kita kalau sudah keluar Bang, terkhusus kalau bahkan dengan suaminya Bu Dokter nih, ya kan kalau kita sudah berangkat itu namanya ke Donghoa, pesisir, ya kan itu kan harus menyeberangi lautan, tiba-tiba di tengah laut kita kena hujan deras, ya kan, betul. Kapalnya agak gelap-gelap, nah itu ya kita berusaha gitu, bagaimana tetap supaya kita harapan besar kita tadi pandemi ini cepat berakhir. Gitu. Amin. Itu dia. Dan alhamdulillah yang bicara tentang masalah kasus COVID sudah melandai dan aktivitas masyarakat mulai, dan sinergisitas ini akan tetap terjaga. Ini ada yang menarik tadi bicarain tentang masalah merah putih. Saya tertarik banget itu ketika Pak Dirut waktu sebelum kita kamera dimulai, Pak Dirut ngomongin masalah merah putih. Sebelum Pak Dirut ngomong merah putih, saya mau ngomong sama Mbak ini bicara tentang pelayanan. Ibu dokter, Bu Dokter, karena yang ditunggu-tunggu itu akan jauh lebih banyak. Karena Faras kita ini kurang menjual ya. Kalau Jody Kak Maman gue, kalau saya Anda saja. Oh ya. Oh, Pak Dirut menjual memang ini. Iya, memang nggak laku. Sama kayaknya. Sama dokter. Nah, Mbak, dengan pelayanan yang hari ini kita lihat, seberapa rumit sih melihat dengan keterbatasan kita saat ini, keluhan masyarakat hari ini yang dirasakan teman-teman. Saya coba untuk narik ke human interest-nya di teman-teman di dokter, bahwa dokter juga manusia. Dokter itu juga manusia. Apalagi di ujung pelayanan. Nah, makanya tuh. Ya, Nah, gimana nih, Pak? Sering nggak dibantak sama apa? Ya, jadi saya di rumah sakit ini kan memang tergolong baru. Tergolong masih beberapa bulan, bahkan dari bulan April kan kami masuk ke sini. Saya masuk ke sini bulan April, sebelumnya saya di Puskesmas Gunung Intan. Oh, di Gunung Intan. Ya, saya sebelumnya di Puskesmas Gunung Intan, jadi saya sudah berada jauh di ujung PPU ini. Terus keterima PNS, jadi saya masuk ke rumah sakit ini dengan segala kurang dan lebihnya saya. Kurang dan lebihnya saya sendiri. Selama saya pelayanan kurang lebih 4 bulan ini, saya merasa bahwa sebenarnya masyarakat PPU ini sangat tinggi sekali untuk
peduli pada kesehatan. peduli kesehatan. Sangat tinggi sekali peduli pada kesehatan. Itu yang sebenarnya mungkin kadang terjadi miskomunikasi. Gitu. Jadi bukan masalah emosi dan lain-lain, tapi mereka tinggi sekali keinginan untuk sehatnya, keinginan untuk sembuhnya. Jika terjadi sesuatu, nah itu sebenarnya kan kita butuh edukasi. Nah, ini deh. Edukasinya. Jadi kalau menurut saya Salah satunya ini. Iya. Tempat menurut edukasi saya dan bersosialisasi. dengan tingginya keinginan masyarakat, perhatian masyarakat pada kesehatan, itu harus dibarengi dengan edukasi. Nah, yang membuat masyarakat mungkin emosi dan lain-lain mungkin karena mereka tidak mendapatkan edukasi, tidak diberitahu apa sebenarnya yang harus dilakukan, bagaimana rute-rutenya yang mereka harus lalui, itu sebenarnya yang dibutuhkan. Edukasi bahwa pelayanan itu ada tingkatannya, kelas hijau, merah, kuning, itu begitu kalau di IGD. Jadi ada mungkin terlambat yang ini, ya mungkin memang karena hijau itu tidak gawat. Ada pasien yang lebih gawat, yang merah lebih gawat. Nah itu namanya yang triase. Triase pasien itu yang membuat mungkin ini anak saya demam. Ya demam, tapi kami sudah memberikan obat demam. Nah itu sebenarnya sudah diberikan obat demam, kami sudah berikan obat demam, kami observasi lagi. Nah itu, jadi sebenarnya yang saya tangkap dari emosi-emosi masyarakat ini bukan karena ketidaktahuan. Iya. Salah satunya adalah karena ketidaktahuan. Jadi saya sangat mendukung sekali dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan, tapi juga kami akan membantu untuk mengedukasi bahwa ya Bu, ini anaknya sudah kami berikan antipiretik atau penurunan panas gitu. Jadi sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi, saya tidak ada masalah dengan emosi pasien karena itu sudah biasa terjadi. Menjadi rutinitas ya. Iya. Saya selalu berusaha untuk mengedukasi, memberikan edukasi karena itu yang paling penting dilakukan oleh tenaga kesehatan. Semua itu harus dibarengi dengan edukasi. Obat itu hanya penambah saja, untuk menunjang saja. Tapi sebenarnya yang menenangkan pasien, yang memberikan kesembuhan itu adalah pelayanan dan edukasi. Asik. Senyumnya beda ya. Mantap. Bukan mantap memang. Jadi obat itu hanya penunjang kalau menurut saya. Yang kita butuhkan, yang dibutuhkan Dokter oleh masyarakat, yang Iya. dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah kita menenangkan mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana menangani penyakit-penyakitnya. Begitu sebenarnya. Nggak salah saya ngajak. Nggak salah. Ini hasil istikharah saya tadi. Wah, Masya Allah. Pas memang Pak Direktur ya. Makanya Pak Direktur spesialis semuanya. Benar. Bukan lagi bukan spesialis direktur doang. Bukan hanya memanajemen perusahaan, tapi memanajemen Hati. Tahu mengajak siapa ya? Iya, tahu gimana. Ini ya, Dinda ya, bahwa yang manusia dokter ini saya tertarik ini manusia juga tantangan dokter. buat kita semua, bahwa dalam hal ini makanya arahan saya bahwa kadang di medsos kami dibully dan lain sebagainya. Itu wajar karena tadi Ketidaktahuan nah, sebenarnya. ketidaktahuan kadang seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah diberikan penjelasan, Ya paham. pasti Cuman paham. kadang duluan cepet jempolnya. Iya. Nah, cepet jempolnya keburu ngetik, ya, itu seperti itu. Iya. Jadi yang sering terjadi seperti itu. Ya, sehingga kami ya mohon dukungannya dari masyarakat semua di balik segala kekurangan dan kelemahan kami, yang jelas itu menjadi introspeksi buat kami. Jadi kami baca, kami tidak cueki. Kami baca, cuman kami tidak merespon. Betul, itu Nah, cara yang seperti tepat. itu. Sehingga- Karena kalau ikut berkomentar di situ akan jadi debat kusir. Ya, takutnya yang kita tuju malah tidak tercapai. Betul. Jadi kami membaca, kami jadikan bahan introspeksi untuk kami jadikan perbaikan pelayanan ke depan. Dan yang pasti tetap kita maksimalkan. Semua pelayanan itu tetap kita maksimalkan. Tapi ya itu tadi sesuai triase. Saya narik sedikit. Saya bangga dengan apa yang Mbak lakukan dengan kondisi dan mengetahui pelan-pelan dengan kondisi saat ini udah pelan-pelan mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat kita. Nah, yang penting baru 8% kan, Mbak? Baru 8%. Jangan mengundurkan diri, Mbak ya. Ini. Kok ketawa gitu? Kita nggak usah ngomongin yang mundurkan diri. Kita lagi asik ngobrolin tentang masalah pelayanan kita, kepedulian. Karena memang sebetulnya bicara tentang profesi kita kan disumpah untuk kemudian memberikan pengabdian. Ya. Baik. Ada hal yang menarik juga Pak Dirut. Sebelum kita panjangin bicarain tentang masalah sumpah profesi. Terkadang saya tertarik gini bahwa
hadirnya kita menjadi seorang profesi yang kita tentukan masing-masing. Saya sebagai jurnalis juga punya kode etik ya. Saya pikir dari teman-teman kesehatan juga punya kode etik. Nah, kadang manusianya ada dan harus selalu dianggap sebagai malaikat. Karena dokter, khusus ya dokter ya, orang publik atau masyarakat kita, apalagi dengan taraf pendidikan yang masih agak di bawah, beragam lah. Memang di bawah, kita nggak bisa bohong bang. Masyarakat kita tidak semua juga memahami bahwa hari ini masyarakat kita itu memahami secara utuh dokter itu adalah manusia yang luar biasa. Itu dibilang bahwa dewa, manusia setengah dewa, manusia setengah dewa. Menangkap ini seolah-olah ya sedikit kesalahan akan menjadi sebuah masalah. Dan berharap sempurna. Dari 100, satu yang salah itu yang jadi bahkan jadi gunjingan di media sosial. Karena memang sewajarnya kami memang tidak boleh salah. Jadi sebenarnya memang tidak boleh salah. Bukan hanya dokter ya, tetapi persepsi salah beda sih Pak masing-masing. Seluruh nakesnya. Iya, seluruh nakes. Jadi kalau kita bicara pelayanan kesehatan itu adalah profesional dan unprofesional. Profesional dan tidak profesional, bukan benar dan salah, tetapi profesional dan tidak profesional. Jadi profesional adalah sesuai dengan standar operasional prosedur. Tidak profesional apabila melanggar itu. Seperti itu. Kemudian setengah dewa itu semua profesi nakes itu harus seperti. Kenapa? Karena harus mempunyai kemampuan selain care, cure, and communication. Nah, harus apa? Apapun yang ingin kita lakukan, baik dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya, harus kita komunikasikan dengan baik. Jadi bukan hanya care and cure, tapi communication. Komunikasi harus jalan, harus sambil cerewet. Ibu, saya dokter ini, saya perawat ini, mau begini, mau melakukan tindakan ini. Secara teori di dalam bangku kuliah diajari dengan teknik anamnesa yang baik, wawancara dengan pasien yang baik, komunikasi yang baik, itu pasien sudah 60% kalau tidak salah ya. 60% sudah self healing. Nah, gitu sudah. Itu seperti itu kan gitu. Mohon maaf saya agak kayak Inggris-Inggrisan itu. Udah bisa bahasa Inggris. Itu seperti itu. Jadi yang disampaikan dokter Ada, yang disampaikan dokter Maman juga bahwa dalam hal ini yang perlu diingat adalah bukan care and cure, care and cure and communication. Dan artinya komunikasi itu penting banget. Nah, hari ini sinergi kita di Polri dan kesehatan itu sangat penting, dan itu terbukti di momentum COVID kemarin bahkan sampai vaksinasi. Kesulitan yang kita hadapi kemarin itu terkhusus bicara tentang komunikasi ya. Terlepas hari ini kita sudah melandai, apa yang menjadi problem besar sih sebenarnya Pak, sehingga kemudian itu bisa menyatukan persepsi kita untuk kemudian ya saya bilang gini, jiwa merah putih ini kan sudah terbentuk di TNI Polri ya, tapi kan bukan berarti teman-teman kesehatan tidak, cuman memaknainya belum secara keseluruhan mungkin gimana kira-kira? Kalau itu salah tolong dibantah. Ya, kalau saya melihatnya begini Bang, sejatinya sih sebenarnya teman-teman nakes tuh kalau saya lihat sebenarnya merah putih itu dulu. Konteks merah putih yang dimaksud ini mungkin dalam artian kalau di kami artinya kan komando, maksudnya siap. Bagaimana? Tapi kemarin dia lakukan itu kok komando. Iya makanya justru itu menariknya adalah sebenarnya kita ini kan menunjang dalam konteks percepatan Bang. Jadi karena teman-teman nakes yang ada di puskesmas baik di rumah sakit kan pelayanannya banyak gitu. Jadi harapannya dengan keterlibatan kita itu dapat mendorong dan membantu mengurangi beban yang diberikan ya kan untuk dalam hal khususnya penanganan pandemi dalam konteksnya vaksinasi. Nah, jadi kita sinergitas yang kita bentuk tuh memang komunikasinya itu kenapa penting Bang? Karena bagaimana contoh saya dengan beliau di Sepaku itu teman-teman di Sepaku tuh juga luar biasa gitu. Satu, selain tempatnya jauh, iya kan, masuk ke desa-desa yang notabene masyarakatnya harus diedukasi bagaimana mereka mau datang ke tempat untuk vaksinasi itu kan susah tuh. Bagaimana teman-teman memberikan keyakinan mereka ya. Sementara kalau teman-teman di sana bagaimana nih caranya? Babin Kantipmasnya hadir, bagaimana teman-teman puskesmas hadir. Disitulah peran sinergitas Polri itu ada gitu.
Begitupun juga bagaimana kita dari, khususnya kami dari klinik, bagaimana juga kami bisa menempatkan di posisi poin mana sih yang ini belum tersentuh begitu. Iya. Sampai door to door. Door to door pun Sampai kita door to lakuin, door. Bang. Vaksin door to door. Karena Vaksin door to iya, door. benar. Itu Luar biasa. itu memang coba kita karena gini Bang, banyak masyarakat kita yang memang susah dijangkau dan butuh edukasi juga, itu harus disentuh ke sana baru mereka mau. Nah, harapannya komunikasi itu tadi, karena penunjangnya nggak hanya contoh dari teman-teman nakes di bawah naungan Dinas Kesehatan secara umum di Kabupaten PPU ini, mereka mungkin ada yang menempatkan di posisi tertentu. Oh, kami melaksanakan di sini, nanti Polri di sini, TNI di sini. Jadi berjalan semua Bang beriringan. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi yang baik, nggak ada yang ketinggalan nih, ya kan gitu. Makanya capaiannya seperti ini. Dan sudah mencapai 70 bahkan sampai 80%. Itu bentuk merah putih kami. Nah, itu dia merah putihnya. Dan saya berharap sinergi dengan hadirnya ibu kota negara, bukan saya ya, tapi masyarakat secara keseluruhan, terlebih lagi ibu kota negara akan hadir, pemaksimalan akan jadi pelayanan akan tambah banyak, terkhusus di ibu kota negara, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Semoga ini dilihat oleh pemangku kebijakan, karena ini penting, karena yang datang pun adalah orang-orang merah putih yang punya jiwa nasionalisme untuk membangun daerah kita. Dan Pak Direktur RSUD PPU nih, saya mau bilang PPU dan Spaku sebetulnya, walaupun sebetulnya kita masih satu kesatuan, tapi pada prinsipnya hari ini saya secara pribadi itu mengapresiasi apa yang kemudian dilakukan dengan apa yang dilakukan teman-teman. Tidak ada keterbatasan, yang ada memberikan yang terbaik kepada publik. Ini yang kita tangkap, dan kita berharap kesiapan kita menyambut ibu kota negara itu betul-betul siap. Oke, mungkin statement terakhir saya berharap dari semua narasumber yang ada. Baik, Pak Dirut. dari kami mungkin bahwa saat ini kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat PPU, karena tahun ini insya Allah di bulan Desember nanti kita akan reakreditasi. Karena masa berlaku akreditasi yang 2018 sudah habis, sehingga kami harus melakukan reakreditasi. Harapannya adalah kami bisa terakreditasi bintang 5 lagi, atau paripurna. Walaupun dalam hal ini apapun pengakuan dari lembaga yang mengakreditasi kami, tetapi buat kami penilai tertinggi, surveyor tertinggi adalah masyarakat PPU sebagai klien kami, yang kami beri pelayanan. Jadi walaupun kami bintang 5, dalam hal ini adalah pengakuan secara administrasi ya, selembar kertas, tetapi dalam hal ini pengakuan pelayanan paripurna itu yang paling tinggi adalah masyarakat Kabupaten PPU yang tiap hari kita layani. Sehingga kami mohon dukungan dan doa restunya dalam rangka mewujudkan RSUD Ratu Aji Putri Botung yang mempesona, memberi pelayanan secara paripurna. Cie, sudah siap. Aku takut tadi mau balas pantun, cuma Boleh nggak tepuk tangan. Oke, Bu Dokter, statement terakhirnya Bu Dokter. Ya. Kalau dari saya, karena sebagai pelayan kesehatan, terutama dalam menyambut ibu kota negara, mungkin untuk masyarakat PPU, pada saat kami memberikan pelayanan kesehatan, yang kami inginkan mungkin bisa kita berkomunikasi bersama. Jika ada pertanyaan, jika ada sesuatu yang dikeluhkan, sampaikan kepada kami dan cukup sampai di kami, dan kami akan maksimalkan apa yang Anda keluhkan untuk kami perbaiki. Karena sebenarnya kalaupun memang harus disebarkan atau harus diupload dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya tidak terjadi komunikasi, maka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Abstrak memang. Asik tapi dalam. Oke. Kak Maman atau Dokter Maman atau Bang Maman. Banyak banget sebutannya tuh. Oke. Kalau saya mohon dukungan dan support dari semua pihak, TNI Polri, karena terus terang Rumah Sakit RSUD Spaku masih dalam tahap pengembangan, dan tidak siap harus siap untuk menghadapi ibu kota negara. Satu pepatah pasir yang selalu saya ingat, Holomanin esoguen seolendo.
Artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Asik. Mantap. Nggak, sudah siap semua deh. Sudah siap semua ya. Oke. Bang Jo, Oh, ya. Bang Jo. Baik, kalau dari kami yang pertama mengucapkan terima kasih untuk kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten PPU karena sudah luar biasa kita bisa bekerja sama. Harapan kami ke depannya, apa yang sudah kita bangun selama ini, baik itu komunikasi dan kerjasama yang sudah kita lakukan, semoga ke depan semakin baik, semakin kompak, sehingga apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan ke depannya, kondisivitas, terus ya pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kita semua dapat melakukan aktivitas lainnya dengan lebih baik, seperti itu. Oke, mantap. Pak Jo ini kayak pejabat tinggi gitu. Sekedar latihan ini, Pak. Udah siap-siap kayaknya dulu, Pak. Karena dapat informasi duluan. Biasanya yang hadir di sini mau di-prank gitu ya. Iya. Oh itu ada Tapi ini orang-orang yang sudah siap saya pikir dan sudah biasa dengan cahaya, sudah biasa dengan kamera. Oke, mungkin itu Pak, Bapak, Ibu, dokter dengan Bang Jo, Bang Jo. Terima kasih dan udah menyisihkan waktu mau berdiskusi bersama. Saya berharap diskusi ini tidak hanya berhenti di sini. Nilai edukasi yang Bu dokter tadi sampaikan harus terus-menerus kita sampaikan ke publik. Dan kami Samposaid bersama Polres Penajam Pasir Utara akan terus mendampingi untuk memfasilitasi informasi-informasi yang bernilai edukasi buat publik. Oke. Terima kasih buat seluruhnya. Saya Tasan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih, dokter. Saya